Bayangkan sejenak, satu hari di bulan Agustus 1883. Langit di atas Samudra Hindia, tepatnya di Selat Sunda, seharusnya cerah. Tapi di sana, di antara Pulau Jawa dan Sumatera, ada sesuatu yang sedang bergolak. Sebuah gunung berapi, Krakatau, yang selama berabad-abad hanya tidur, kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Suara gemuruhnya bukan lagi sekedar dentuman jauh, tapi raungan yang mulai merobek ketenangan fajar. Ini bukan sekedar letusan biasa. Ini adalah prolog dari salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah manusia, yang dampaknya terasa hingga ke sudut bumi terjauh. Sebuah letusan yang tidak hanya menghancurkan pulau-pulau, tapi benar-benar mengubah warna langit seluruh dunia. Sebelum peristiwa puncaknya, Krakatau memang sudah menunjukkan gejalanya. Sejak Mei 1883, kapten-kapten kapal yang melintasi Selat Sunda melaporkan adanya awan abu dan ledakan kecil. Ini adalah peringatan gumaman alam yang mulai meninggi. Tapi tak ada yang benar-benar siap untuk kengerian yang akan datang. Puncaknya terjadi pada hari Minggu dan Senin, 26 dan 27 Agustus 1883. Serangkaian letusan besar dimulai. Jam 13 siang waktu setempat pada hari Minggu, letusan pertama mengirim kolom abu setinggi 24 km ke angkasa. Bayangkan, tingginya 4 kali Gunung Everest. Ini baru pemanasan. Keesokan harinya, Senin 27 Agustus, pukul 5.30 pagi, letusan kedua terjadi dan diikuti oleh 3 ledakan kolosal lainnya. Ledakan ketiga pada pukul 10.02 pagi adalah yang paling dahsyat. Energi yang dilepaskan diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT atau sekitar 13.000 kali bom atom Hiroshima. Gelombang kejutnya atau sonic boom menyebar ke seluruh planet dan tercatat oleh barograf di seluruh dunia selama 5 hari berturut-turut. Orang-orang di Perth, Australia, sekitar 3.100 km jauhnya, mendengar suara ledakan itu. Bahkan hingga sejauh Pulau Rodrigues di Samudra Hindia, sekitar 4.800 km dari Krakatau, suara letusan terdengar jelas. Bisakah kalian bayangkan kekuatannya? Letusan ini tidak hanya melepaskan energi suara. Gunung Krakatau runtuh, menciptakan kaldera raksasa di bawah permukaan laut. Ini memicu tsunami yang meluluh lantakan pesisir Jawa dan Sumatera. Gelombang setinggi 37 meter menghantam daratan, menyapu bersih desa-desa, hutan bakau, dan bahkan kota-kota pesisir. Lebih dari 36.000 jiwa melayang dalam hitungan jam, sebagian besar karena tsunami. Kapal-kapal besar terlempar jauh ke daratan, seperti kapal uap Belanda, Berau, yang terdampar sejauh 2,5 km ke pedalaman. Sebuah kengerian yang tak terbayangkan. Debu vulkanik yang dimuntahkan mencapai stratosfer, sekitar 80 km ke atas. Partikel-partikel halus ini, jutaan ton banyaknya, melayang di atmosfer bumi, menyelimuti planet ini seperti selubung tipis. Selama bertahun-tahun setelah letusan, sinar matahari yang masuk ke bumi terhalang. Ini menyebabkan penurunan suhu global rata-rata sekitar 1,2 derajat Celcius. Panen gagal di beberapa wilayah, pola cuaca berubah drastis, dan bahkan badai salju tak biasa melanda wilayah yang jarang mengalaminya. Namun, ada satu dampak visual yang paling mencolok dan mendunia. Debu vulkanik ini yang kaya akan partikel silikat dan sulfur dioksida, membiaskan dan memantulkan cahaya matahari dengan cara yang spektakuler. Matahari terbit dan terbenam berubah menjadi pemandangan yang luar biasa. Langit di seluruh dunia dipenuhi warna-warni merah menyala, ungu gelap dan oranye keemasan yang intens. Dari New York hingga London, dari Kairo hingga Melbourne. Orang-orang menyaksikan fenomena ini setiap hari selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Para seniman terinspirasi menciptakan lukisan-lukisan dengan palet warna yang belum pernah ada sebelumnya. Edvard Munch, pelukis terkenal Norwegia, diyakini terinspirasi oleh langit Krakatau saat menciptakan karyanya yang ikonik, The Scream. Langit yang digambarkan dalam lukisan itu
dengan warna merah menyala dan oranye yang dramatis, sangat mirip dengan deskripsi saksi mata dari langit pasca Krakatau. Ini menunjukkan bagaimana peristiwa geologis di satu sudut dunia bisa menginspirasi budaya global. Yang sering kita lupakan adalah bagaimana letusan Krakatau 1883 ini secara tak terduga menjadi salah satu peristiwa global pertama yang terdokumentasi secara ilmiah dan budaya dalam skala besar. Bukan hanya letusan gunung berapi, ini adalah momen di mana seluruh dunia terhubung melalui sebuah bencana alam. Para ilmuwan di berbagai belahan bumi yang pada masa itu belum punya teknologi komunikasi secanggih sekarang, mulai mengumpulkan data tentang perubahan iklim, pola cuaca, dan fenomena optik atmosfer. Mereka bertukar surat, laporan, dan hasil observasi. Ini mendorong kolaborasi ilmiah global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat awam di berbagai benua juga sama-sama mengamati langit yang aneh ini, mencatatnya dalam diari, berita, dan karya seni. Krakatau 1883 secara paradoks justru menyatukan manusia di seluruh dunia dalam sebuah pengalaman visual yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Membuktikan bahwa kita semua adalah bagian dari satu sistem planet yang sangat besar dan saling terhubung. Subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya ya. Tekan juga tombol notifikasinya, biar lo selalu jadi yang pertama update dengan cerita-cerita epik dari dunia kita. Sampai jumpa di video berikutnya.